Hai, Amaroni di sini dan kita akan membahas hari ini tentang keuntungan dari work from home. Sejak pandemi COVID-19, pemerintah dalam rangka menekan transmisi atau penyebaran penyakit mengeluarkan kebijakan work from home atau bekerja dari rumah. Hampir seluruh birokrasi atau pegawai-pegawai dan juga sektor swasta diperintahkan untuk bekerja dari rumah. Pada awalnya banyak orang yang menyukai kebijakan ini karena seolah-olah dianggap sebagai suatu kesempatan liburan, padahal sebenarnya tidak demikian. Tetapi lama-lama kemudian ada banyak juga orang yang mulai bosan dengan bekerja dari rumah dan menginginkan untuk kembali bekerja dari kantor. Nah, ada banyak pro dan kontra mengenai kebijakan ini, tetapi hari ini saya akan membagi 3 keuntungan dari yang kita bisa petik dengan adanya kebijakan work from home pada masa lalu dan mungkin masih berlanjut sampai masa sekarang. Hal pertama yang saya ingin bagikan kepada saudara-saudara sekalian tentang keuntungan dari kebijakan work from home ini adalah banyak jenis pekerjaan ternyata yang bisa diselesaikan dari rumah. Selama ini kita selalu memiliki persepsi bahwa mengerjakan sesuatu itu dari kantor. Dengan adanya kebijakan work from home, kita menjadi sadar bahwa ada begitu banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan dari rumah. Dan kebijakan ini saya kira akan menjadi suatu pengalaman terbaik ke depannya dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan baru yang sebelumnya memang pernah diusulkan ya untuk beberapa profesi tertentu dari PNS atau ASN itu bekerja dari rumah. Jadi pengalaman ini saya pikir akan menjadi suatu best practice, praktek cerdas yang nanti dipertimbangkan dalam mengembangkan kebijakan birokrasi yang lebih baik di masa datang ya. Dengan banyaknya jenis pekerjaan yang bisa diselesaikan dari rumah, itu berarti ada banyak orang-orang yang makin kreatif dan juga semakin tinggi produktivitasnya. Nah, hal ini tentu dipengaruhi oleh sejauh mana seseorang itu bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada, termasuk di dalam menggunakan teknologi informasi atau internetnya. Nah, dari sini juga kita akhirnya bisa mengetahui SDM mana di birokrasi kita itu yang unggul, SDM mana yang setengah unggul, SDM mana yang tidak unggul sama sekali atau tidak bisa bekerja sama sekali. Jadi kita patut berterima kasih dengan kebijakan work from home ini, terkhususnya untuk memetakan kualitas SDM yang ada di birokrasi kita. Dan ini sebenarnya bisa menguntungkan kalau ada rencana pemerintah untuk penataan birokrasi di masa datang. Bukan hanya dalam konteks kita ingin merampingkan birokrasi, tetapi juga dalam merencanakan berapa besar kebutuhan sumber daya, atau berapa besar yang harus didistribusikan ke unit-unit yang lain, dan berapa yang memang harus dikembangkan atau dimasukkan dalam satu skema pelatihan atau pengembangan untuk meningkatkan kualitasnya. Dari kebijakan work from home ini kita mendapat pelajaran yang sangat penting saya kira. Nah, semoga ini bisa dimanfaatkan oleh pemimpin-pemimpin yang di birokrasi atau yang pemimpin-pemimpin di daerah, baik itu gubernur maupun juga bupati. Kalau di level pusat, ini juga berguna bagi kementerian-kementerian, termasuk Pak Presiden sendiri. Bisa mengidentifikasi sektor-sektor mana atau menteri-menteri mana yang bisa dengan cepat beradaptasi dengan kebijakan work from home ini. Oke, hal kedua yang menurut saya juga penting
menjadi pembelajaran bagi kita semua dengan adanya kebijakan work from home ini, yakni adanya kontribusi terhadap perbaikan kualitas lingkungan. Dengan adanya kebijakan work from home, kita membatasi yang namanya kerumunan. Nah, kerumunan ini ketika dibatasi, dia akan mengurangi transmisi atau menghentikan penularan penyakit. Di saat yang sama, ketika kerumunan itu dibatasi, maka penggunaan fasilitas publik dan juga penggunaan kendaraan, baik itu yang publik, yang umum maupun yang pribadi, itu menjadi lebih minim. Nah, hal itu secara langsung akan berkontribusi terhadap penurunan zat-zat atau emisi yang bisa membuat polusi udara. Nah, dengan aktivitas yang dikurangi seperti ini, kemacetan tidak ada, kemudian juga polusi udara berkurang, kita bisa menikmati udara yang lebih segar. Mungkin ini tidak terlalu terasa di kota-kota yang industrinya masih sedikit atau kendaraan-kendaraannya juga masih sedikit atau terbatas. Tapi hal itu sangat terasa di kota-kota besar. Dan dari situ kita belajar bahwa work from home tidak selamanya itu buruk, tapi ada sisi yang lain yang justru jauh lebih baik dengan adanya kebijakan work from home. Pelajaran ketiga dengan adanya kebijakan work from home adalah birokrasi kita menjadi lebih efisien. Mengapa bisa demikian? Karena kita membatasi perjalanan. Perjalanan-perjalanan dinas yang tidak penting, bukan tidak penting, tapi kurang penting, itu betul-betul ditiadakan. Kita ganti menjadi pertemuannya secara online, tatap muka, dengan adanya aplikasi-aplikasi atau kemajuan teknologi di tengah pandemi COVID-19 ini. Pertemuan-pertemuan yang mengumpulkan banyak orang di hotel dan harus membayar hotel, biaya akomodasi, perjalanan dan sebagainya itu ya dikurangi atau berkurang. Jadi kita lebih banyak menghemat biaya operasional. Nah, selain menghemat itu juga ada aspek lain ya yang mungkin berkaitan dengan penyakit lama bangsa ini, yakni korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan adanya pembatasan terhadap perjalanan dinas dan pertemuan-pertemuan yang ada di hotel yang melibatkan banyak orang, maka perbuatan korupsi itu semakin bisa dikendalikan. Perjalanan dinas yang dibatasi membuat kita bisa mengurangi peluang orang memanipulasi biaya perjalanan, memanipulasi biaya atau bil hotel, mengurangi peluang terjadinya manipulasi terhadap kwitansi transport dan sebagainya. Demikian juga dengan pertemuan-pertemuan yang dilakukan di hotel dan lain-lain. Itu juga mengurangi peluang terjadinya transfer balik, ya, dan juga manipulasi terhadap jumlah peserta, jumlah kamar, tarif dan segala macam. Jadi dengan adanya kebijakan work from home ini, birokrasi kita sebenarnya lebih mengarah kepada upaya efisiensi. Nah, semoga praktek terbaik atau kebiasaan-kebiasaan ini terus berlanjut. Jadi semangatnya untuk mereformasi birokrasi, menekan biaya operasional yang sebenarnya tidak perlu bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi. Nah, mungkin ada orang yang akan bilang bahwa, wah, kalau selama ini di hotel dan tiba-tiba tidak lagi melakukan pertemuan di hotel, lalu hotelnya dapat makan apa? Nah, ini akan kembali ke suatu pernyataan premis dasar bahwa sebenarnya hotel itu untuk siapa sih? Apakah untuk pemerintah atau untuk swasta atau untuk orang yang bepergian, yang melakukan wisata? Dengan adanya kebijakan seperti ini, penghematan di birokrasi melalui penggunaan teknologi dan informasi, maka industri pariwisata dan perhotelan itu kembali ke fitrahnya. Mereka betul-betul dikhususkan bagi orang yang mau berwisata, bukan lagi untuk deal-deal dengan pemerintah dan terjadi peluang-peluang korupsi yang ada di sana, ya.
Jadi kurang lebih ada 3 hal ini yang menurut saya penting untuk kita refleksikan bersama dari kebijakan work from home. Semoga kebijakan work from home ini dan semangat penyederhanaan atau efisiensi birokrasi ini terus berlanjut di masa-masa yang akan datang oleh pemerintah ya. Baik itu dalam konteks penyederhanaan birokrasinya, dalam perekrutan jumlah orang, distribusi orang, dan penempatan orang-orang di birokrasi, maupun juga dalam konteks perampingan struktur atau kelembagaan dari birokrasi itu sendiri. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.